Halo semuanya, selamat siang bagi pendengar podcast saya hari ini. Nah, kenalin saya Enisa Tribanuwati dan ini saya mengundang salah satu narasumber yang bernama Kak Cairunisa. Halo. Nah, Kak Cairunisa di sini akan membahas mengenai apa sih itu e-commerce dan marketplace. Baik, kita mulai ya. Apa sih Kak? Apa itu e-commerce sama marketplace? Sesuai dari namanya, marketplace itu pasar. Jadi tempat bertemunya penjual dan pembeli. Sedangkan e-commerce itu tuh adalah alat transaksi kayak orang ketiga untuk bertemu penjual sama pembeli. Terus perbedaan utama sama populeran mana Kak? Kalau perbedaan utama sih cuma ada 3 sih yang beda dari antara keduanya. Walaupun sama-sama situsnya itu jualan online. Yang pertama tuh modal bisnisnya tuh berbeda, kepemilikan produknya pun berbeda, terus popularitas itu yang membuat mereka berbeda. Kalau masalah populer ya, di Indonesia tuh mereka tuh sama-sama populer. Soalnya konsumen dan pelaku usaha di Indonesia tuh masing-masing nawarin keuntungan dan strategi yang berbeda. Pertanyaan kedua nih Kak, ada nggak sih inovasi terbaru? Terus inovasi terbaru yang diterapkan oleh platform e-commerce dan marketplace di Indonesia itu apa? Terus bagaimana pembelian online berubah seiring berjalannya waktu? Tentunya kalau inovasi pasti ada ya. Yang pertama tuh kayak pengembangan aplikasi mobile, kayak pembayaran elektronik, kayak gitu tuh sekarang tuh di marketplace sama e-commerce tuh pembayaran elektronik, debit, kredit atau apa tuh bisa dilakuin. Sedangkan kalau tren pembelian tuh mengalami perubahan tuh tentu ada. Tren pembeliannya tuh juga seiring waktu tuh mengalami perubahan. Yang pertama tuh pertumbuhan mobile e-commerce itu tuh mengalami pertumbuhan. Terus popularitas sosial commerce. Terus peningkatan adopsi pembayaran digital, perluasan kategori produk. Awalnya e-commerce di Indonesia didominasi oleh penjual produk elektronik dan fashion. Itu ya. Untuk pertanyaan ketiga Kak, bagaimana e-commerce dan marketplace mempengaruhi pola belanja, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini? Ada beberapa dampak sosial dari yang dihasilkan dari ekonomi tadi itu. Yang pertama tuh pola belanja e-commerce dan marketplace. Itu tuh telah mengatur pola hidup kita, pola belanja kita. Yang awalnya kita belanja ke pasar, sekarang nih konsumen nih kayak memiliki akses yang mudah untuk belanja pakai HP gitu. Terus peningkatan akses dan pilihan, kita banyak pilihan akses atau apa gitu. Terus Kak, apa langkah-langkah yang diambil untuk melindungi konsumen dari penipuan dan produk palsu? Biasanya sih kalau di e-commerce sama marketplace tuh kita bakalan ada verifikasi penjual. Kayak kita tuh harus, penjualnya ini harus ditengok dulu biodata dirinya, takut ada yang kena tipu. Terus penilaian dan ulasan pelanggan. Biasanya kan kalau kita pesan barang tuh pasti ada kasih bintang, kasih komen gitu. Kebijakan perlindungan konsumen itu tuh udah ada semua diatur dari marketplace sama e-commerce. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak, platform e-commerce dan marketplace di Indonesia mengembangkan operasional mereka di pasar internasional. Apakah ada tantangan dan keberhasilan yang signifikan? Ada, tentu ada. Yang pertama tuh ekspansi melalui akuisisi. Itu tuh platform e-commerce telah melakukan akuisisi atau investasi dalam platform e-commerce di pasar internasional. Terus kolaborasi dengan mitra lokal, kayak berhubungan sama mitra lokal gitu. Terus penjualan infrastruktur teknologi, tantangan regulasi, persaingan dengan platform. Keberhasilan ekspansi internasional platform e-commerce dan marketplace di Indonesia tuh bervariasi tergantung pada faktor-faktor tadi, termasuk strategi yang tepat, terus pemahaman lokal yang baik, adaptasi terhadap pasar, kemampuan untuk mengatasi tantangan regulasi dan persaingan. Itu ya sih. Nah, mungkin itu saja yang bisa Kak Cairunisa jelasin. Semoga jawaban dari Kak Cairunisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.